Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Kristus. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan dengan tubuh yang lebih baik dan lebih sehat. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita sepanjang hari, apapun yang akan kita kerjakan. Karena itu sebelum kita melakukan tugas kita masing-masing, marilah kita siapkan waktu kita sejenak untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan boleh menjadi berkat bagi hidup kami, membawa kami lebih dekat dengan Tuhan, sehingga kami boleh lebih bersungguh-sungguh dan kami boleh lebih setia dalam mengiring Tuhan sampai Tuhan datang. Karena kami percaya Tuhan akan memberikan kami pertolongan dikala kami menghadapi segala macam tantangan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca Mazmur 147 ayat 6. Saya berikan judul Tuhan menegakkan orang yang tertindas. Karena kita mungkin mengalami banyak persoalan masalah seolah-olah kita ditindas, ditekan, dihimpit. Tetapi kita yakin firman pagi hari ini Tuhan yang akan menegakkan. Mungkin kita sudah tertunduk, mungkin kita lemah, tapi Tuhan akan menguatkan, menegakkan kita sebagai orang yang tertindas. Ayat itu berbunyi, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Orang fasik, sudah berkali-kali saya katakan, orang fasik itu adalah orang yang tidak peduli agama. Mungkin dia beragama tapi dia tidak peduli apa arti agama. Agama itu artinya tidak kacau. Jadi artinya sekalipun dia beragama tapi suka kekacauan. Nah, ini orang-orang fasik, dan Tuhan akan merendahkan orang yang demikian. Dalam versi bahasa Inggris, orang-orang yang rendah hati. Jadi orang tertindas itu artinya orang yang rendah hati. Bahasa Ibrani anawa seringkali mencakup gagasan penderitaan, orang yang mengalami penderitaan, dan mengacu kepada orang yang tertindas. Jadi orang yang tertindas atau orang yang rendah hati dan orang yang mengalami gagasan penderitaan. Nah, Tuhan akan melakukan pertolongannya dan menegakkan dengan cara yang pertama, Allah mengangkat orang rendah hati dan membantu mereka. Tuhan akan membantu kita. Kita manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi mari kita meyakini kebenaran ini. Mari kita belajar rendah hati supaya Tuhan membantu kita. Pemazmur meyakinkan mereka akan pertolongan Allah dan kemenangan akhir. Jadi Tuhan menolong sampai kita mengalami namanya kemenangan. Mazmur 25 ayat 9, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat yang kelima, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ini merupakan doa dari pemazmur. Dia berkata, bawalah aku berjalan, bawa aku berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ajarlah aku, sebab Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mari kita nantikan sepanjang hari, bukan hanya sebentar, tapi sepanjang hari. Besok lagi, sepanjang hari, terus menerus. Langkah yang kedua, sebagaimana Allah membantu orang rendah hati dalam perjanjian lama. Mari kita lihat. Maka Tuhan Yesus melayani orang yang tertindas dan rendah hati. Jadi dalam perjanjian lama kita sudah melihat Tuhan menolong banyak orang seperti Abraham, Tuhan tolong. Kita melihat juga Daud, Tuhan tolong. Bahkan banyak orang yang Tuhan tolong. Nah, makanya di perjanjian baru Tuhan Yesus melayani. Bahkan
orang yang rendah hati Tuhan layani. Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Kita lelah, kita lesu, kita punya beban terlalu berat. Masalah yang kita hadapi hari-hari ini, penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan dan lain sebagainya, kesehatan, terlalu berat. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Ikutilah, dengarkanlah undangan Yesus yang begitu manis, ditujukan kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat oleh persoalan hidup dan beban dosa mereka sendiri. Jadi karena ada dosa merupakan beban yang menekan hidup kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan melepaskan kita. Langkah yang ketiga, Allah berkenan kepada orang yang rendah hati. Kalau kita hidup dengan rendah hati, Tuhan berkenan. Semua orang yang percaya harus berdoa sungguh-sungguh agar memperoleh roh yang rendah hati supaya dapat menyenangkan Allah. Kita berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh supaya Tuhan berikan kita roh untuk kita bisa rendah hati, sehingga dengan demikian kita menyenangkan Tuhan. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar. Puji Tuhan. Rendah hati ini harus terus menerus. Lemah lembut dan juga kita mesti sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan nyatakan kasih kita dalam hal saling membantu sesama umat Tuhan yang lemah. Mari kita berikan kekuatan. Yang kekurangan kita bantu dengan cara apapun yang kita bisa lakukan kepada mereka. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, setelah kami merenungkan firman Tuhan, berkati kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, lemah kuatkan, susah hiburkan, berbagai masalah dan persoalan yang mereka hadapi secara khusus hari-hari ini. Tuhan, kesusahan semakin banyak. Tolonglah kami Bapa, berikan kami pertolongan. Kiranya Tuhan menuntun kami, pegang tangan kami Tuhan, untuk bawa kami masuk ke dalam jalan, masuk dalam rencana-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya.